Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Nama Adi Satria Rahman, mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang, kategori 2, batch 2. Sekaligus guru SDN 01 Sari Al-Hantiko, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan tema pesan-pesan pokok surat At-Tin, kelas 4 semester 2. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Rencana depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah. Silakan dipimpin oleh doa. Siap, gerak. Tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh Bapak. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bersemangat. Oke. Sebelum kita melanjutkan kepada proses pembelajaran, terlebih dahulu kita rapikan kembali baju kita, serta meja dan kursi kalau masih belum tertata dengan rapi. Dan juga ikat pinggang bagi yang belum terpasang dengan baik, silakan dipasang dengan baik. Sudah rapi? Kalau begitu kita akan mencek kehadiran dari masing-masing anak-anak Bapak. Yang pertama, Andre Giopan, Akbar Nur Dapat, Miftah Rosmaini, Sakit, Syahir Altaf, dan terakhir Bilqis Ulfaira. Kalau begitu satu orang yang sakit. Baik, kita doakan Khairi semoga lekas sembuh dan diberikan cepat kesembuhan oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu mengingat kembali materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang sebelumnya. Pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang membaca surat At-Tin. Nah, karena kita telah belajar cara melafalkan surat At-Tin, membaca surat At-Tin dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, hari ini kita kembali coba kita baca bersama-sama surat At-Tin sebagaimana yang telah terlihat di layar putus.
Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Oke. Hari ini sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin melakukan asesmen awal. Bapak berikan pertanyaan di lembar yang nanti dikerjakan pada lembar jawaban tersebut dengan cara mengulang opsi yang dianggap paling benar. Asesmen awalnya seperti ini. Ready, Bu? Soal ada 5, isilah yang benar menurut kamu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Kalau begitu, yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Oke, silakan duduk yang rapi kembali. Sebelum kita melanjutkan pada proses pembelajaran, marilah kita lakukan ice breaking agar pembelajaran bisa lebih semangat dan lebih bersemangat. Tetap semangat. Semangat. Kita akan menyanyikan yel-yel keras. Masih ingat? Masih ya? Masih ingat ya? Kita coba 1, 2, 3. Belajar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan anak-anak Bapak semuanya mampu untuk menjelaskan pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan benar. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan bertanya, mengapa Allah bersumpah menyebutkan dengan buah tin dan buah zaitun? Apa istimewanya buah ini? Ada yang tahu? Silakan Fatih pertama. Buah tin dan buah zaitun itu bisa membuka penyakit.
Boleh kamu dulu jawabannya. Yang kedua siapa? Baru, silakan. Karena buah tin banyak manfaatnya. Bisa jadi ya, karena buah yang diciptakan Allah itu memiliki banyak manfaat. Yang disampaikan oleh anak-anak Bapak tadi benar, dan untuk lebih jelasnya kita akan melihat tayangan video yang berikut ini. Buah tin memiliki berbagai nutrisi untuk tubuh. Buah tin memiliki kandungan vitamin, serat, mineral, dan fitonutrien yang berfungsi sebagai antioksidan. Sedangkan buah zaitun biasanya diekstrak menjadi minyak. Minyak zaitun merupakan lemak yang diambil dari buah pohon zaitun. Adapun manfaat dari kedua buah ini adalah: yang pertama, menjaga imunitas. Kandungan buah tin dan buah zaitun bisa Anda manfaatkan untuk menjaga imunitas tubuh. Hal ini karena kandungan vitamin dan mineral di dalamnya yang mampu membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal radikal bebas. Dua, melancarkan saluran pencernaan. Kamu saksikan, kira-kira apa manfaatnya buah tin dan buah zaitun tersebut? Siapa yang tahu? Silakan pertama Adam. Buah tin ternyata mampu menjaga imunitas tubuh. Baik. Berikutnya silakan siapa lagi? Silakan jawab. Buah tin dan buah zaitun mampu untuk melancarkan saluran pencernaan. Nah, untuk hari ini, selain kita akan membahas tentang buah tin dan buah zaitun, kita juga akan membahas kandungan per ayat yang terdapat dalam surat At-Tin. Berapa jumlah surat At-Tin itu ayatnya? Hari ini Bapak akan membagi kamu menjadi 3 kelompok berdasarkan dari asesmen awal yang tadi telah kamu tulis, yang tadi telah kamu jawab. Bapak akan membaginya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Zaizan Al-Faruq, Azam Al-Ghani, Asifadiyah, Raisa Azmi, dan Askar Ramadan. Kelompok yang kedua Muhammad Al-Taf, Dafa, Bilqis, Safatul Jannah, dan Natasha Wulandari. Dan yang kelompok yang ketiga adalah Miftahul Khairi, Rizky Al-Fatih, serta Andre Giovanni dan Muhammad Farah, juga Zahwa Hakim. Oke, sampai di sini mengerti kelompok masing-masing? Sebelum Bapak melanjutkan tugasnya, masing-masing kelompok harus membuat paparan tentang pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin. Kelompok 1 ayat 1 sampai 3. Kelompok 2 nanti ayat 4 sampai 6, dan kelompok 3 nanti adalah ayat 7 dan 8. Waktu mengerjakan dan berdiskusi diberikan selama 15 menit. Silakan disusun meja masing-masing kelompok. Dan di kelompoknya masing-masing, maka kita memulai waktu berdiskusi. Ini adalah lembar kerja selama berdiskusi. Kamu cukup menuliskan paparan pesan pokok yang terdapat di dalam materi yang kamu diskusikan. Ditulis di lembar kerja ini. Oke, selama bekerja kamu boleh mencari informasi tersebut dalam buku paket, boleh di dalam lembar kerja siswa atau LKS, ataupun di dalam modul ajar yang telah Bapak tuliskan buat kamu semua.
Ya? LKS boleh Kak? Bagaimana? LKS. Di LKS boleh? Udah ketemu? Halaman halaman 10. Ya berarti kamu kelompok 3 berarti ayat 6 dan ayat 7 sampai 8 ya? Ya ayat 7 sampai ayat 7 sampai 8. Ya kenapa kalau? Oh kandungannya? Ini enggak usah. Ini Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga memberikan manusia kepada manusia dengan akal dan sifat-sifat yang khusus. Dengan kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin hidup. Manusia sebagai pemimpin untuk melestarikan budaya yang benar-benar. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mengerti utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang bagaimana? Udah ketemu? ke neraka. Sudah? Pasca yang mana ketemunya? Di LKS ketemunya? Kamu ayat 1 sampai 3 tadi ya? Oh ini ya? Menyelamatkan manusia dari Allah. Orang yang benar Ada sampai bawah. Nah, apa dia menciptakan manusia secara sia-sia? dalam surat Al-Tin ayat 8 menyebutkan bahwa Allah adalah hakim yang sangat adil. Semua perbuatan manusia akan diadil kelak di akhirat. Perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah SWT. Baik, anak-anak Pak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Segera diselesaikan tugasnya masing-masing kelompok. Baik, anak-anak Bapak semuanya, karena waktunya berdiskusi tersebut telah habis, saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi untuk masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan negeri Mekah yang aman ini, buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam sekarang, negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihi salam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Adam. Baik, untuk kelompok 2 kita persilakan bagi debat perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dasar pokok ayat 4 sampai 6.
Pesan pokok ayat 4. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Pesan pokok ayat 5. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendah, yaitu ke neraka. Pesan pokok ayat 6. Orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebijakan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bilqis. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita persilahkan terlebih dahulu kelompok 3. Silakan perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pesan pokok ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua hingga meninggal, yaitu merupakan yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia maha kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu. Ayat 8. Jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Dalam surah Asy ayat 8 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang sangat adil. Semua perbuatan manusia akan diadili dalam akhiratnya. Perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Zahwa. Setelah presentasi yang telah ditampilkan oleh masing-masing perwakilan kelompok, maka kita bisa memahami beberapa pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, sebelum kita tutup, apakah anak-anak Bapak ada pertanyaan? Pada, silakan. Apa manfaat Manfaat buatin. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam video tadi dan juga yang dijelaskan oleh kelompok 1. Kira-kira kelompok 1 ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Silakan, Barong. Boleh. 1. Yang ketiga. Tepuk tangan buat Barong. Itu beberapa manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Apalagi buah zaitun itu juga bisa dimanfaatkan sebagai minyak. Pernah kamu mengkonsumsi minyak zaitun? Lain ya? Lain. Minyak zaitun itu juga memiliki banyak manfaat. Baik, berikutnya tuh ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan jawab. Nabi Musa menerima wahyu di gunung apa? Ada yang bisa menjawab pertanyaan, silakan. Jawabannya siapa? Ya, silakan. Di gunung Sinai. Nah, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi bersumpah dengan gunung Sinai. Kira-kira tadi ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Allah bersumpah dengan gunung Sinai. Ayat berapa? Nah, yang benar adalah bukan bahwa buat ini wa zaitun. Yang kedua apa? Wa Sinin dan Nabi gunung Sinai. Gunung Sinai itulah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya juga nih kepada kamu semua. Kira apa jawabannya ya? Sebagai manusia, kita telah diberikan, telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, memiliki fisik yang bagus, yang indah, yang gagah. Sebagai umat Islam, apa kewajiban kita kepada Allah? Apa? Apa? Beribadah.
beribadah kepada Allah. Contoh ibadahnya apa? Sholat. Apa lagi? Bersedekah. Berpuasa. Berdoa kepada Allah. Mengaji. Nah, apa lagi? Sholat sunnah. Oke. Yang kamu jawab tadi itu benar, bahwa sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, maka tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah. Seperti yang telah kamu sampaikan tadi, sholat, puasa, mengaji, membantu orang. Nah, ada juga yang tidak kalah pentingnya. Antar kita sesama teman bagaimana? Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, sehingga tidak boleh terjadi di dalam kelas kita ini permusuhan, apalagi tindakan-tindakan yang mengarah kepada bullying. Karena telah tampil 3 perwakilan kelompok, kita berikan aplaus sekali lagi untuk mereka. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita menutup proses pembelajaran, kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak menyampaikan juga, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Silakan jawab. Ayat 1 menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua apa? Ayat yang kedua tentang Gunung Sinai. Yang ketiga ada diceritakan juga oleh kelompok 1 tadi tentang kota. Kota Mekah yang siapa yang menjaga kota Mekah? Allah. Apakah kota Mekah itu akan dijaga atau hancur sebelum hari kiamat? Kota Mekah akan dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Sekarang sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan kepada kamu LKPD yang berisi pertanyaan yang nanti juga kamu silang di dalam lembar tersebut. Jangan lupa ditulis nama dan waktu mengerjakan LKPD adalah sebanyak 7 menit. Waktunya sudah selesai, silakan buka ke depan. Ini karena pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin merefleksi terlebih dahulu proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Suka? Kira-kira bermanfaat? Bermanfaat. Intinya adalah semoga pembelajaran yang telah kita laksanakan itu bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi anak yang soleh. Nah, baik, anak-anak Bapak sampaikan terlebih dahulu mengenai pembelajaran yang akan dilakukan pada minggu berikutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan ditutup, diakhiri dengan doa, dipimpin oleh ketua kelas.